Oke, penonton Cokro TV ketemu lagi dengan kami dalam program Bocor Kasar. Saya Kajito Elkayani, ada abang kita, Bang Ade Armando, ada Mas Marsha Tarsono alias MWT. Siap. Oke, kali ini kita ngobrolin yang lagi rame. Ini ada seorang anak muda yang luar biasa. Dia Dia inilah Ketua BEM UGM ya. Namanya Kampusnya Pak Jokowi. Iya. Namanya Tio Ardianto. Nah, dia kemarin itu rame karena ada 2 kasus ya, Bang. Yang pertama dia demo tanggal 13 Februari di Jogja sana, di UGM, Universitas Gadjah Mada. Dia pakai kaos MBG tapi kepanjangannya beda. Maling berkedok gizi. Bukan makan bergizi gratis, maling berkedok gizi. Nah, itu maling ya? Maling dia menyebutnya. Ya. Jadi dipakai diksi maling. Kemudian dia juga menyebut Prabowo presiden. Sebenarnya saya membaca itu ada. Itu di mana? Dia mengirim surat ke UNICEF. Oke. Pakai bahasa Inggris sih. Tapi ya. And this way. Pokoknya itulah yang saya baca ya di media. Nah, jadi Tio ini terkenal karena 2 hal itu ya. Karena 2 hal ini dulu yang sebelumnya kita juga nggak tahu kan, karena BEM baru mungkin ya. Dan dia orangnya sangat idealis kelihatannya, gitu kan. Seperti BEM sebelumnya kan gitu juga gayanya kan, idealis, vokal dan sebagainya. Tapi nantilah kita dia dari filsafat kalau nggak salah. Dia filsafat, benar. Dia fakultas filsafat. Dia punya semacam paguyuban literasi lah, seperti itu di Kudus di Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah ternyata. Nah, kemudian si Tio ini diwawancarai sebelah media. Kemarin juga sahabat kita Belmondo juga katanya berwawancara. Sebelumnya yang rame itu di Forum Keadilan TV, Bang. Ini jadi Bang Ade yang ngirim padahal, tapi seolah-olah bukan Bang Ade. Saya penonton Forum Keadilan. Saya ingin mendengar musuh-musuh Jokowi. Nah, disitulah dia menjabarkan bagaimana ada banyak hal ya, Bang, nanti kita diskusikan. Nah, Tio ini salah satu yang membuat orang kehilangan respect itu karena dia memakai diksi yang agak kurang ajar lah, katakan begitu, Bang. Ada kata maling, ada katakan presiden. Padahal sebenarnya kritiknya itu lumayan substantif lah. Dia mengkritik soal makan bergizi gratis misalnya. Kenapa sih yang dikasih makan seluruh anak, kenapa bukan hanya anak yang miskin saja, misalnya kan itu. Tapi karena diksi-diksinya yang terkesan kurang ajar tadi, orang malah banyak menyerang dia akibatnya dan lupa substansinya. Ini menurut Bang Ade gimana nih? Iya. Anak muda satu ini. Ya, pertama-tama memang si Tio ini harus dipuji ya, karena dia orang seringkali mengatakan wah dia berani. Tapi menurut saya berani itu ya bukan sesuatu yang harusnya menjadi indikator kemampuan, achievement gitu ya. Kalau berani mah preman aja berani gitu ya. Dia kan bukan berani nih. Iya. Tapi bahwa dia bisa memformulasikan kritiknya menurut saya secara sangat utuh gitu ya. Ya misalnya dalam kasus yang tadi makanan sebetulnya MBG itu buat siapa sih? Ya. Saya rasa nanti mungkin Mas Marsha ini bisa kasih contoh bagaimana di daerahnya di Brisbane, di Australia kan, di Brisbane Jawa Tengah ya, Jawa Tengah itu sebetulnya masyarakat di sana, anak-anak di sana tidak terlalu butuh MBG gitu ya. Tapi poin yang penting dari Tio adalah seharusnya MBG itu hanya diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Betul. Ya. Nah, keputusan yang diambil oleh pemerintah dan juga mungkin oleh Pak Prabowo yang sebetulnya sangat peduli dengan nasib-nasib anak-anak yang tidak memperoleh makanan yang bergizi adalah supaya adil semua anak barangkali ya diberikan. Apakah argumennya adil atau apa saya nggak tahu. Tapi semua anak. Nah, ini jadinya ada banyak sebetulnya makanan-makanan bergizi itu yang diberikan kepada anak-anak yang sudah mampu. Ya. Mampu itu bukan kaya, tapi mampu sebenarnya udah bisa menyediakan makanan bergizi di rumahnya masing-masing. Atau disediakan oleh orang tuanya atau beli makanan di sekolahnya, di kantin. Nah, ini kan nggak perlu lagi dibantu sebetulnya. Kenapa nggak konsentrasi saja pada mereka yang betul-betul membutuhkan? Dan argumen Tio itu benar. Cara semacam itu bisa menghemat kan? Jumlahnya pasti jauh lebih rendah daripada sekarang berapa sih? 200-an ya? 200 triliun atau berapa kan? Ya, kemungkinan. Ya sekitar gitu angkanya.
Iya nggak? Saya mau dengar dulu cerita dari Mas Warsa karena tadi dia bilang bener nih dia pengagum Tio ini. Gimana Mas Warsa? Iya, sejak awal sih memang saya juga termasuk orang yang mempertanyakan ya ketika misalkan MBG ini diterapkan pada seluruh anak dari mulai level bahkan kan TK gitu, TK sampai SMA gitu kan. Bahkan di termasuk ke sekolah-sekolah yang mampu gitu. Kan kita awal-awal sempat dengar bahwa satu sekolah tertentu menyatakan tidak bersedia untuk menerima program itu gitu. Karena memang alasannya mereka datang ke sekolahnya saja udah pakai mobil. Gitu loh. Oh iya. Kepala sekolahnya ya. Yang protes itu kepala sekolahnya. Orang tua murid. Orang tua murid. Justru orang tua muridnya kami datang ke sekolah itu udah anak-anaknya dengan pakai mobil, artinya diantar mobil gitu. Iya. Artinya kan enggak, ya itu kalau ke semuanya, karena realitasnya juga bahwa tidak semua orang anak sekolah itu dari kalangan tidak mampu gitu. Iya. Nah, saya juga ngelihat bahwa maksudnya di kampung saya ya, di kampung sana di Brebes, kalaupun di kampung itu saya nggak melihat bahwa seluruh orang-orang murid-murid di sana itu membutuhkan itu gitu. Bahkan sebagian anak-anak di sana nggak mau mengkonsumsi itu dengan berbagai alasan gitu loh. Ya. Ya tidak sesuai dengan seleranya atau dianggap nggak tahu, mungkin sebenarnya layak makan, cuman dia ngerasakan ada bau tertentu yang kayaknya tuh dia bikin trauma yang kemudian tidak mau makan gitu. Nah tapi kan setiap hari itu tetap disajikan gitu loh. Itu jadi akhirnya menjadi barang-barang yang artinya makannya yang tidak bermanfaat. Nah dalam konteks itu menurut saya memang kritiknya Tio ini memang punya alasan gitu loh. Artinya di samping juga bahwa dunia pendidikan itu dari A sampai Z ya. Artinya dari mungkin buat kalangan yang membutuhkan makan gitu, makan siang oke gitu. Tapi kan pemenuhan pendidikan dari justru kan sekarang itu banyak. Kalaupun sudah gratis kan tetap ada kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak terpenuhi gitu, seperti buku dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi beban orang tua juga gitu, dan itu buat kalangan tertentu itu jadi membebani. Tapi itu saya harus komentari ini itu. Yang soal buku keperluan sekolah. Tapi Anda selesaikan dulu deh. Saya mau bilang gini singkatnya. Sebetulnya pemerintah itu menyediakan dana untuk buku dan kawan-kawan. Setahu saya sampai sekarang minimal saya ya, misalnya buku pelajaran itu tetap kita beli Bang. Buku pelajaran kita beli, buku tulis, alat tulis dan sebagainya juga kita beli. Jadi itu sendiri. adalah hal-hal yang gitu harusnya mendapat perhatian dari pemerintah. Mendapat perhatian karena apalagi gini loh, kebutuhan kayak buku pelajaran itu biasanya tuh di full Bang. Di full di awal semester. Di awal tahun pelajaran itu jadi beban karena menjadi angkanya lebih besar gitu. Jadi, nah itu mestinya maksudnya kalau kita bisa dipilih, oh ini anak yang perlu MBG juga, perlu buku juga, itu mungkin akan bisa jauh lebih baik lah ya. Lebih baik gitu loh. Jadi dalam konteks itu saya merasa bahwa memang kritiknya Ardi ini Tio ya. Tio ini menurut saya tepat. Tiba-tiba jadi Ardi. Mungkin Tio Ardi maksudnya. Namanya kan emang Tio. Tio Ardi sih. Iya. Jangan dipanjangin, oke. Ada lagi? Iya. Ya itu tadi bahwa walaupun saya memang ada beberapa hal tidak sepakat ya dengan cara dia melontarkan kritiknya. Caranya ya. Iya, yang menurut saya tuh ya kalau tadi katanya istilah Mas Jito itu kurang ajar gitu. Iya. Tapi nggak cuma ini loh yang menurut saya menarik dari pernyataan-pernyataannya Tio. Misalnya juga dia mengatakan nih, tapi ini kata dia tuh gini,
dana pendidikan kita tuh sebetulnya 575 triliun Ya. di APBN ya. Hmm. Ternyata 575 triliun itu 223 triliunnya itu dipakai buat MBG. Hmm. Karena kan memang MBG itu dibagikan di sekolah. Iya. Nah, itu yang dia kritik. Jadi, bukankah seharusnya kalau pakai apa yang dikatakan Mas Warsa tadi, apakah tidak seharusnya 500-500-nya dipakai buat pendidikan saja, MBG yang lain lagi? Oh, diambilkan dari anggaran lain. Dari anggaran lain misalnya. Itu disatukan ya. Itu disatukan. Saya nggak mengatakan kita tentu saja harus setuju dengan Tio, tapi itu argumen substantif yang penting tuh untuk dipelajari. Karena memang MBG ini mau tidak mau adalah sebuah tanda petik beban yang besar. Ya. Tapi kalau memang itu dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat buat terutama masyarakat kelas menengah ke bawah, ya tentu saja kita semua dukung kan. Iya. Tapi kalau tidak, memang angkanya tidak perlu sebesar 232 triliun kan. Betul. Bisa lebih rendah dari itu. Sisanya bisa dipakai buat barangkali membantu anak-anak itu membayar beli buku dan seterusnya. Tapi kan gini Bang Ade, Mas Warsa, soal buku tadi ya, pemerintah kan sudah ada program PIP itu kan. Nah itu. Yang tadi yang Mas Warsa sebut, mungkin Mas Warsa nggak dapat ya, berarti mampu untuk membeli kebutuhan sekolah itu. PIP Atau juga terbatas sebenarnya. Atau nih ya. Jadi ini kan PIP ya. Tapi saya mau kaitkan dengan Tio. Itu juga tidak cukup hati-hati menyampaikan substansi serangannya itu. Jadi misalnya dia bilang gini. Dia mengatakan itu presiden ya. Prabowo itu presiden karena kasus tewasnya seorang anak di NTT. Iya. Iya. Ya kan? Yang nggak mampu membeli buku tulis dan alat tulis sebesar 10.000 rupiah. Nah, yang dia marah-marahin nih ya adalah programnya Pak Prabowo yang lain gitu. Karena nggak dikasih duit nih rakyat. Itu salah. Iya. Tio itu nggak belajar artinya. Sebetulnya itu tidak perlu terjadi. Kita juga udah bahas di salah satu program kita di Cokro ya, mengatakan bahwa yang ternyata setelah kita mendengar, kita mempelajari, ternyata yang terjadi adalah seharusnya anak itu memperoleh. Seharusnya dapat dia. Dapat. Dan jumlahnya tuh besar kalau nggak salah sampai 400.000 di awal tahun ya. Di awal tahun. PIP ya. PIP itu. Nah, tapi itu nggak nyampe gara-gara kelalaian pegawai bank lah kira-kira. Iya. Jadi pegawai banknya tuh hanya karena si ibu itu ternyata KTP-nya berbeda ya dengan daerah dia tuh sekarang itu langsung dikatakan bahwa nggak berhak nih. Anda harus ngurus dulu nih. Anda harus ngurus dulu ke daerah asal Anda bahwa Anda udah pindah ke sini misalnya gitu. Iya. Ini sebetulnya nggak benar karena seharusnya itu bukan syarat yang diperlukan agar seseorang memperoleh KIP itu ya. Program pendidikan. Nah, jadi kritik dia tuh salah. Karena sebetulnya ada bantuan dari pemerintah. Makanya tadi saya tanya tuh yang soal apakah anak-anak itu tidak memperoleh tidak punya uang untuk beli buku itu karena betul-betul nggak punya uang atau karena nggak memperoleh uang yang harusnya diberikan kepada dia oleh negara. Karena yang korupsi ini banyak. Betul. Yang motong-motong itu, ya. Termasuk kepala sekolah. Nah, jangan disalahkan dengan sendirinya ini kebodohan presiden. Enggak, mendingan kita bicara menurut saya tentang kenapa nggak nyampe ya uang itu. Itu kan nggak mesti dengan sendirinya adalah kesalahan presiden. Presiden di atas sana gitu kan. Di bawah sini ada persoalan. Mungkin kita tanya ke menteri. Pak Menteri tahu nggak bahwa uang-uang itu nggak sampai ke anak-anak itu misalnya. Berarti Tio ini salah narasi Bang. Sama saja gitu ya. Betul. Dia pinter ya. Dia anak filsafat. Dia kuasain tuh. Dia pakai data kalau ngomong. Cuman kok ngomongnya jadi presiden bodoh. Jadi akhirnya substansi kritiknya enggak mengemuka ya. Nah, ini ada sesuatu nih yang saya kaitkan dengan kritik terhadap era digital sekarang ini. Ya. Salah satu kritik era digital itu adalah karena orang sekarang bertarungnya terutama di media online dan media sosial. Ya. Nah, mereka saling berseteru untuk bisa memperoleh perhatian viewers. Dia banyak jumlahnya kan? Ya, kita sendiri kan bisa membuat konten. Nah, teorinya adalah mengatakan agar konten Anda itu sampai menarik perhatian publik, Anda harus menjadikan sesuatu yang clickbait, yang
wah kenapa gitu. Jadi kalau perbedaannya gini, kalau presiden kirim surat ke UNICEF, wah kenapa nih? Tertarik orang membacanya, Iya, menontonnya. iya. Tio jadi terkenal. Tapi itu kan nggak substansi. Itu malah lebih menomorsatukan emosi. Iya. Jadi rasionalitas itu dikalahkan. Sayang nih Tio nih, dia orang pintar. Harusnya argumen dia tuh rasional. Tapi dia bilang kan kita tuh jangan terjebak sama diksi juga gitu kan. Ya justru kalau Anda nggak mau terjebak sama diksi, kenapa Anda menarik perhatian orang dengan diksi? Tujuannya apa dia ngomong? Ya untuk menarik perhatian. Makanya Membuat orang, wah kaget, marah, Prabowo marah. Kan gitu ya. Iya. Saya sih nggak dengar Prabowo marah ya. Dan saya berharap Prabowo nggak usah marah. Prabowo akan lihat nih anak Nyindir, apa. Prabowo nyindir. Banyak yang nyinyir soal program ini gitu. Ya mungkin tidak ditujukan pada Tio Bukan juga. dia, dia banyak. Ya mudah-mudahan Prabowo nggak sampai marah beneran kan. Gitu. Nah, Tapi itu kritik orang terhadap era digital itu adalah akhirnya substansi kalah oleh emosi. Yang terbangkit adalah emosi orang. Ya. Dasar pemerintahan misalnya gitu ya. Tapi kalimatnya kira-kira adalah ya dia itu menarik perhatian. Tapi orang lupa atau si Tio ini lupa dengan cara seperti itu. Akhirnya yang orang perhatikan bukan substansinya. Padahal kalau substansinya diangkat, mungkin menarik kita diskusikan bersama-sama. Iya. Dan mudah-mudahan pemerintah juga punya jawaban kan, Iya. bahwa nggak gitu. Kayak misalnya tadi kan maling berkedok gizi. Maling berkedok gizi. Itu maksud Anda apa? Siapa yang maling? Iya, ya nggak jelas. Dia hanya Nggak jelas jadinya. melempar wacana aja, Pak. Tuduhan dia tuh kepada Prabowo. Ya, dari Maling pucuk berkedok. Prabowo berarti. Ya belum tentu, belum tentu kan. Ya mungkin itu orang-orang yang menjadi apa? Yang menangani ini kan dia bilang ada banyak aparat segala macam tuh terlibat dalam MBG bla bla bla. Yang dia maksud itu atau presiden atau menteri atau semua. Atau tapi semua. dia juga mengkritik ini kan Bang, karena beberapa SPPG, bukan beberapa, banyak SPPG juga katanya dimiliki oleh partai-partainya, termasuk partainya Pak Gerindra, Prabowo gitu, yang kemudian dikatakan bahwa ini sih cara dia untuk cari dana untuk memenangkan pada pilpres atau pemilu yang akan datang gitu. Jadi mengumpulkan uang dari program itu, makanya argumentasinya kenapa dia sebut maling berkedok gizi gitu. Dia punya data nggak dari situ, misalnya gitu pertanyaan orang kan. Tapi itu worth it untuk didiskusikan. Tapi kan substansi. Kalau maling berkedok gizi kayak barusan, maksudnya siapa nih gitu kan? Anda langsung bilang itu Pak Prabowo kan bisa jadi salah. Kenapa kita nggak bicara secara lebih rasional? Ya jangan cuma jago atau merasa keren karena Anda ada di podium terus teriak-teriak, bisa bikin surat ke UNICEF, terus diwawancara, kan di Cokromuda juga diwawancara, mungkin di TV juga diwawancara ya. Kemungkinan saya duga ya. Terus di Forum Keadilan. Dan itu jadinya tidak substantif seperti saya katakan. Tapi itu berarti dia berhasil dong, Bang. Berhasil memancing apa? Tapi nggak sehat. Oh, nggak sehat ya. Saya akan katakan bahwa Anda harusnya malu, Tio, bahwa yang terjadi adalah seperti ini. Apalagi karena sekarang di wawancara itu dia bilang, wah kita diancam. Dia mengatakan itu, Bang. Dibuntuti. Ya, saya akan bilang, teror. Saya itu bukan diancam loh, Tio. Saya tuh dipukulin. Hampir mati saya. Ya. Jadi itu emang risiko yang diambil oleh kita yang bersuara. Mudah-mudahan Anda enggak ya. Saya juga nggak mau lagi nih. Tapi memang ancaman terhadap orang yang berani bersuara itu selalu ada di mana-mana. Dan jangan tuduh bahwa itu pemerintah yang melakukannya. Apalagi sampai Prabowo memerintahkan secara langsung. Dia bilang itu enggak kan? Enggak. Maksudnya jangan sampai ke situ. Jangan sampai ke sana atau jangan menimbulkan kesan bahwa ini pemerintahnya opresif nih, represif. Dia mengancam nih, sampai ada yang mengintai dari jauh. Terus ada seorang dosen yang bilang ketua UGM harus mati kan. Tapi terus dia bilang, tapi kita nggak tahu juga dosennya itu siapa ya. Jadi itu katanya gitu loh. Ya kita nggak setuju dengan aksi teror yang diterima ya. Meskipun kita nggak tahu apakah itu memang benar atau itu pengakuan Tio, tapi memang
seperti kata Bang Ade itu risiko dari orang yang menyuarakan sebuah kebenaran menurut dia. Dan Tapi- jangan sampai mundur. Iya. Tio nggak boleh mundur kalau Iya. hanya karena itu ya. Iya. Siapapun, aktivis manapun, Hmm, kalau cuma diancam-ancam sih itu biasa. hmm. Itu harga yang harus dibayar Anda kalau Anda ingin bersuara secara kritis. Oke, Bang Ade agak sedikit melenceng nih kita. Oke, tapi saya mau ke Mas Warsa dulu. Ya, silakan. Jadi Mas Warsa, saya melihat tadi Bang Ade sudah menjelaskan ya tentang bagaimana teori tadi bahwa anak-anak sekarang, bukan anak sekarang, sebenarnya dulu juga sudah mulai ada sebenarnya, cuman nggak ada media sosial. Iya, Jadi sekarang lebih mewabah. Orang sekarang lebih fokus ke gimmicknya daripada substansinya. Nah ini kan banyak BEM-BEM sebelumnya ya, ada Melkisadek, ada Gilbrand. Ya. Dulu lah yang heboh-heboh dulu lah waktu demo itu. Nah itu kan kita juga lihat seperti Tio ini gayanya, sangat Iya. ini berani ya, sangat independen, sangat apalah Bersuara pokoknya keras idealis, ya, bersuara keras. Tapi kemudian belakangan gabung partai politik. Jadi kan kita seperti menduga-duga atau curiga nih, jangan-jangan gayanya sama nih, gitu kan? Iya. Jangan-jangan ini Ingat nggak bergaining siapa dia. yang begitu? Siapa namanya? Gilbrand tadi gabung Gilbrand. PKB, Oke. Melkisadek gabung PDIP. Mungkin beberapa lagi kalau kita telusuri. Melkisadek tuh dari UI kayaknya kalau UI, ya? salah, kalau nggak salah, yang heboh-heboh dulu itu loh. Oh, Waktu iya. demo-demo kan namanya sangat terkenal waktu itu. Ya. Nah, menurut Mas Warsa gimana? Ini kira-kira kemana arahnya Bung Tio ini? Apakah juga gitu atau lain yang ini? Gimana Mas? Nah, iya, saya waktu pertama kali mendengar bahwa Tio bersuara keras, kemudian nggak tahu, saya langsung teringat, oh jangan-jangan nanti seperti, karena yang saya ingat ya, yang saya ingat itu Gilbrand gitu. Tiba-tiba langsung, oh jangan-jangan Gilbrand nanti, PKB ya? PKB Bang. iya, Partai. jangan-jangan nanti ujung-ujungnya dia juga masuk partai gitu. Iya. Nah itu yang, ya walaupun maksudnya ya masuk partai itu bebas-bebas hak dia gitu, Iya, iya. tidak ada salahnya juga gitu. Tapi kalau cuman kan masalahnya buat saya seperti tadi yang dikatakan oleh Bang Ade, kalau kita mau tetap konsisten bersuara dengan ini keras tentang kritik terhadap pemerintah, saya kira yaitu jangan kemudian, kan itu antara jarak kalau saya ngelihat Gilbrand ya, antara jarak dia mengkritik pemerintah saat itu dengan jarak dia masuk partai, seingat saya nggak lama gitu. Mungkin langsung setelah dia lulus gitu ya, gitu. Itu yang menurut saya mestinya disayangkan juga gitu. Iya, iya. Dia kesannya jadi akhirnya dia hanya buat kepentingan untuk menaikkan namanya, kemudian nanti bisa masuk partai, dia menjadi legislatif dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Seperti ya jadi legislatif juga mulia sebenarnya, Iya, tapi iya. harus ya kalau bisa sih memang track record perjuangan dia di masyarakat juga harus udah dirasakan juga gitu loh. Nah, itu yang saya khawatir ketika Tio? mendengar Tio ini juga gitu. Jangan sampai khawatir jangan sampai ini jadi bisa jadi ini jadi cara dia untuk menaikkan namanya, pada ujung-ujungnya dia juga akan berpolitik praktis dengan masuk ke partai politik. Jadi ada gitu. pamrih di belakang sikap itu gitu ya. Nah, jadi Nah, kesannya saya rasa ada seperti dua hal itu. nih ya. Gimana Bang? Bisa aja dia tuh sebetulnya tadinya idealis. Jadi dia ketika berjuang di lapangan tuh, berteriak keras gitu ya, bersuara tajam itu, sebetulnya tidak ada tujuan untuk menjadi anggota partai. Bisa aja begitu dia lulus, nih partai-partai yang lihat, nih orang keren nih, bisa ditarik nih, Iya, iya, iya. barulah ditarik. Iya, Ya. Tapi ada juga yang kita khawatirkan sih, yang saya rasa Warsa lebih khawatirkan adalah orang-orang yang bersuara keras untuk ditarik oleh partai. Jadi sengaja dia bersuara keras itu. Sengaja untuk jadi sesuatu yang sifatnya bukan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, Iya, iya. tapi untuk agar dia jadi terkenal dan ditarik oleh partai. Nah, karena saya jujur nih ya, saya dari UI. Itu dulu ketika di UI saya tahu persis. Paling tidak ada satu partai yang memang secara khusus
Apa itu Bang? Mengkader ya. mengkader. Boleh menyebut nama partai? PKS. Oh, PKS. Saya berpikir Golkar, kuning soalnya. Kuning-kuning gitu Jadi ya. ketika itu ya Golkar mainnya nggak gitu. Oh, nggak Jadi gitu ketika ya. itu Justru yang mengkader itu PKS. hampir semua ketua BEM di UI itu ada hubungannya sama PKS. Gila. Dulu di zaman saya nggak tahu sekarang ya. Hmm. Sampai kayaknya sih sekitar 6-7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu sih jelas itu. Jadi memang ada partai yang ada di kampus untuk merekrut orang untuk masuk ke partainya. Nah, apakah partai lain misalnya Anda tanya, PDIP gitu nggak? Saya nggak tahu. Golkar Anda bilang gitu nggak? Saya nggak tahu. Tapi itu ada. Jadi tuduhan itu bukan tuduhan mengada-ada. Iya. Bahwa orang menjadi aktivis mahasiswa itu bisa kedua hal. Dalam rangka menjadi anggota partai, menjadi kader, menjadi calon legislatif ya. Satu lagi yang sebaliknya ya. Dia sendiri bagus, tapi begitu dia lolos, dia terkenal, dia pinter, dia direkrut oleh partai. Nah, saya nggak tahu nih apakah saya harapkan Tio sih nggak gitu. Tapi kalau Tio nanti masuk partai juga nggak apa-apa. Iya kan? Iya. Itu hak Iya, orang Itu lah. hak dia. Hak Itu dia. hak dia. Tapi memang kalau akhirnya beraktivitas menjadi aktivis mahasiswa itu karena satu pesanan partai atau Ya. dua karena dia ingin masuk partai, itu yang sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Nah, sekarang si Tio ini jadinya kalau dipertanyakan kan orang akan bilang, lu ngomong-ngomong begitu tuh gaya-gaya bodoh, Prabowo bodoh segala macam. Itu sebetulnya tujuannya real untuk kepentingan kita semua atau karena itu untuk menaikkan nilai tawar di depan partai politik. Ya tadi buktinya narasinya aja nggak bener kan antara anak yang bunuh diri itu dengan makan bergizi gratis. Ya. Dia menyantolkan dua hal yang berbeda, padahal yang problemnya itu ada di PIP yang harusnya diterima nggak diterima, kan gitu Bang? Iya, iya. Walaupun lagi-lagi saya sih memaafkan, ya. Ya namanya juga masih mahasiswa, nggak pinter-pinter amat gitu loh. Karena nggak punya sumber data yang cukup. Apalagi kerjainnya demo mulu Bang. Ya, apalagi itu diskusi terus. Iya. Kan kadang-kadang suka loncat-loncat gitu loh. Iya. Ini argumennya ya. Iya. Nah tapi memang dia harus diakui, dia bilang dia terancam ya. Bahkan ada banyak rumor yang menyebar tentang Oh dia. iya, itu salah satunya. Jadi bilang LGBT karena dia nggak punya pacar. Nah itu emang yang memfitnahnya juga. Ya orang nggak punya pacar, oh dia homo. Itu gimana sih? Bener loh, kalau dulu zaman saya juga ketika saya aktif kemahasiswaan, itu untuk berpikir cari pacar aja nggak ada gitu. Karena kita sibuk, ada belajar, ada kuliah, atau bikin skripsi gitu ya. Tapi juga aktif membela masyarakat, bikin ini, bikin itu. Itu dia di LGBT, dia juga suka nyewa LC. Iya, saya baca itu. Iya kan? Iya. Karena ada foto dia. Ketiga, isu nyelip uang ya. Satu lagi yang ini juga menarik nih. Dia tuh anak abah. Oh, anak abah. Karena Anies, iya. dia ada foto bersama Anies. Ini tolong maafin dia, ini emang orang-orang kayak gini. Kalau mau fitnah tuh emang saya aja dulu juga difitnah hal serupa kan. Kayak nyewa LC saya dibilang pernah memaksa mahasiswi saya gitu. Ya nggak ada. Yang itu yang menuduh saya orang partai lagi. Real itu. Tapi saya nggak bisa sebut namanya. Iya. Oke, jadi itu emang banyak. Tio harus sadar nih. Para aktivis mahasiswa harus sadar. Teror semacam itu. Dari teror diikutin, difoto-foto, diteleponin. Orang tuanya Tio sampai diteleponin. Ya iya, memang begitu. Itu risiko dari sebuah perjuangan. Tapi jangan menganggap itu sebagai pesanan dari katakanlah Prabowo dalam hal ini gitu ya. Itu terlalu jauh juga kan. Jangan. Terlalu jauh juga. Salah satu isu yang dibahas Tio yang tadi yang mungkin kurang menarik yang bagi orang-orang, mungkin salah satu itu oligarki sebenarnya. Dia ngomongin juga. Mungkin ini tema mahasiswa lah pada umumnya ya, MBG, oligarki, apalagi mereka mungkin nggak konsentrasi pada misalnya RUU perampasan aset itu kan penting banget itu. Enggak. Tapi itu nggak disinggung mereka. Mereka nggak, karena itu memang nggak menarik ya, nggak menaikkan citra. Kalau ini kan itu yang saya mau bilang, itu kan substantif banget. Anda mau perangi korupsi, undang-undang perampasan aset dong, undang-undang KPK dong. Iya. Diomongin
Enggak. Dari cherry picking nih ya. Cherry Isu picking. ini cocok ini saya Ya. ini gaya saya kalau pidato Ya. pas ini. Kalau wawancara kayak gitu loh. Ini Mas Farsa gimana Mas? Ini mahasiswa-mahasiswa kita ini kok isunya kok malah mirip-mirip sama kelompok purnawirawan itu loh yang jadi yang aki-aki yang kenapa kalian tuh nggak fokus pada substansi menurut Mas Farsa? Iya. Ya mungkin gini, seperti yang mereka juga pemilihan isu ini mungkin karena belakangan memang kan MBG ini jadi sorotan ya. Oh iya. Dari iya, iya. mulai dari mulai menunya yang sering membuat siswa keracunan Keracunan, gitu. Juga kemudian SPPG-nya dimiliki oleh orang-orang tertentu, Iya. oleh instansi tertentu dan lain sebagainya. Mungkin dia berangkatnya dari saat itu isu itu sedang hype, so, kemudian ya udah sekalian Nimbrung, gitu, ya. nimbrung di situ. Itu kan juga akan menaikkan atau mempertajam isu itu gitu ya. Ya walaupun kan maksudnya ya seperti ya saya bilang ya tadi Mas Dito Bang Ade juga bilang ya, kan banyak isu yang lain juga gitu. Ya kenapa itu juga tidak disasar ya, buat saya memang ya mestinya juga bukan hanya itu gitu. Apalagi dengan diksi-diksi yang kemudian ya itu tadi ya. Saya yakin kalau kemudian diksi dia tidak dengan istilah-istilah yang tadi dikatakan seperti kurang aja dan sebagainya. Substansi dia itu ya maksudnya teror-teror terhadap dia itu tidak juga akan terjadi gitu. Iya. Dan dan saya nggak tahu sih kalau terkait teror dulu juga kan kayak Gilbrand segala juga mengakunya di teror Semua, kan. Melki juga. Gitu, Melki juga di teror, tapi kan kenyataannya sampai saat ini mereka juga masih aman-aman saja gitu. Iya, iya. Kadang-kadang Majalah itu Tempo kan dikirimi itu apa? Babi. Babi, Iya. kepala babi. ya itu ya maksudnya walaupun saya juga tidak setuju ya, tidak menormalisasi Betul, betul. bentuk-bentuk Kita nggak setuju tekanan dengan adanya seperti itu gitu teror-terornya kan. gitu. Seperti yang kita lakukan ya, kita kalau tidak setuju dengan satu wacana, dengan satu diksi ya kita bikin narasi tandingan gitu Iya. untuk melawan itu gitu ya. Kita gunakan dengan dalam konteks ini kan kita gunakan ya channel YouTube atau media sosial yang Iya, lainnya gitu. Dan saya antara lain kritik saya terhadap si Tio ini adalah karena dia pinter. Iya. Dia itu Kelihatan dia pinter, bisa Pak. memformulasikan gagasan-gagasannya secara lebih lengkap ya. Kenapa Anda turunkan diri Anda menjadi clickbait, menjadi soal emosi bukan soal rasionalitas. Itu yang harus dikritik dan juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Kalau ngeritik ya misalnya sekarang satu kritik dulu nih MBG, ajak diskusi MBG. Kenapa MBG itu harus ditinjau kembali? Kan bisa serius, bisa seru, bisa bahkan Anda bisa mengirimkan surat kepada kami di Cokro bilang kita bahas deh. Saya mau tuh datang ke Cokro untuk ngomong tentang ini. Argumen saya gini. Mungkin juga di channel-channel lain termasuk di forum keadilan kan? Iya. Ya. Dan saya mengapresiasi Bang langkah dia yang katanya mau melakukan judicial Judicial review review, terhadap iya, itu dia- menurut saya dia- Itu kan langkah jauh yang lebih ya. gitu loh. Ya artinya itu adalah memang itu yang di tataran substantif yang kemudian kita juga jadi tergerak, ingin tahu gimana langkah-langkah dia, argumentasi dia dan sebagainya. Ya. Dan seperti yang kita tadi juga ungkapkan Bang, bahwa ketika kritiknya itu benar, kita juga mengapresiasi gitu Iya. loh. Pasti. Penting Iya, itu orang-orang pasti seperti penting dia gitu itu. loh. Kita membutuhkan anak muda yang seperti dia, Hmm. pemberani. Tapi kalau bisa jangan hanya berani, tapi benar juga. Gitu. Benar. Bang Ade, ada yang mau disampaikan? Enggak, cukup saya rasa Mas Warsa? ini pelajaran Oke. yang baik buat para aktivis mahasiswa dan kita semua. Oke, sip. Siap. Oke, terima kasih Bang Ade, Mas Warsa. Baik, penonton Cokro TV, kita ketemu lagi dalam program Bocor Kasar berikutnya, episode depan. Terima kasih, sampai jumpa.